Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti bagaimana jalannya sidang agenda duplik untuk terdakwa Agus Nurpatria dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Anda. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan. Duplik ini kami beri judul Satya H. Prabu. Prajurit Bayangkara tidak akan mengkhianati negara dan pimpinannya. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Pertama-tama izinkan kami mendahulukan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga hari ini kita masih diberinya kesehatan dan limpahan rahmat kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan dan membacakan duplik penasihat hukum dalam persidangan hari ini. Pemberian kesempatan ini merupakan perwujudan dari usaha agar terdakwa dapat melakukan pembelaan maksimum dengan menyampaikan tambahan argumentasi hukum seluas-luasnya sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Bahwa pada prinsipnya kami penasihat hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan kami yang disampaikan pada tanggal 3 Februari 2023, termasuk nota pembelaan pribadi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama, serta penasihat hukum terdakwa tegas menolak seluruh dalil-dalil surat tuntutan jaksa penuntut umum yang tertuang pula dalam replik penuntut umum. Bahwa dalam duplik ini kami mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dan keliru dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum selama proses persidangan ini. Untuk itu, kami memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk objektif dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang benar-benar hakiki serta bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa atas replik penuntut umum yang telah didengar pada persidangan dan telah kami amati secara keseluruhan isi replik tersebut, kami berkesimpulan bahwa tanggapan jaksa penuntut umum, baik tanggapan umum maupun tanggapan khusus, terkesan hanya asal menyanggah, menggugurkan kewajiban, dan tidak disertai dengan argumentasi yang valid dan utuh, karena berangkat dari dasar analisa-analisa yang cenderung sangat dipaksakan. Bahwa kami menilai secara keseluruhan, baik surat tuntutan maupun replik penuntut umum, sama sekali tidak mengungkapkan kebenaran fakta. Penuntut umum masih berkutat pada alur cerita yang telah terbantahkan dalam fakta persidangan. Selanjutnya, alur cerita versi penuntut umum tersebut masih terus didalilkan dalam replik penuntut umum, walaupun sebenarnya alur cerita tersebut tidak sesuai fakta persidangan, minim argumentasi hukum serta analisa yang mentah. Perlu kami sampaikan bahwa duplik ini hanya untuk menegaskan hal-hal yang secara eksplisit dibantah oleh penuntut umum. Kami tidak akan lagi mengulas hal-hal yang tidak ditanggapi oleh penuntut umum, sebab kami anggap hal-hal yang tidak dibantah berarti merupakan kebenaran yang memang tidak terbantahkan. Berdasarkan uraian tersebut, kami tim penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama akan menyampaikan duplik penasihat hukum dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap dalil penuntut umum mengenai perintah yang sah, kami meminta penuntut umum untuk menelaah kembali ringkasan eksekutif dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama pada halaman 8 dan yang telah menjadi fakta persidangan dalam perkara Aku, yaitu tentang rangkaian fakta kejadian mulai dari tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Bahwa benar terjadinya peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum berawal dari perintah yang sah yang pada awal mulanya terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dari saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan untuk datang ke TKP Duren 3. Berdasarkan fakta persidangan yang datang ke TKP pada saat itu tidak hanya saksi Hendra Kurniawan sendiri,
Akan tetapi ada BJP Beni Ali dan saksi Ari Cahya. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan melalui handphone, yang pada pokoknya memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek CCTV komplek. Bahwa atas perintah tersebut, saksi Hendra Kurniawan memerintahkan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama meneruskan perintah tersebut kepada saksi Irfan Widianto sesuai hasil komunikasi saksi Hendra Kurniawan dengan saksi Ari Cahya perihal perintah cek dan amankan CCTV komplek. Bahwa terkait tanggapan penuntut umum, adanya dalil perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral dan kesopanan, maka sesungguhnya perwujudan perintah yang sesuai dengan norma hukum dapat diamati dengan adanya kelengkapan surat perintah tertulis mencantumkan maksud dan tujuan tugas yang dilaksanakan. Bahwa sesungguhnya sesuai fakta persidangan telah terungkap bahwa perintah dari saksi Hendra Kurniawan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama telah dilengkapi dengan surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Hub 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022, sehingga tugas yang dilaksanakan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum berasal dari perintah yang sah secara hukum. Bahwa sekalipun terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dihadapkan pada proses hukum ini yang kasusnya menjadi viral di masyarakat umum, namun sekali-kali penuntut umum tidak boleh menempatkan dirinya sebagai corong dari opini masyarakat umum dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang hakiki demi obsesi dan hasrat memberikan kepuasan kepada publik. Perintah dan tugas yang dijalankan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sebagai anggota Polri yang terikat pada organisasi satuan hierarki berjenjang sangat mungkin dapat terjadi pada anggota Polri manapun, sehingga pengadilanlah yang menjadi benteng terakhir dari penegakan hukum dan perjuangan akan hak-hak terdakwa, serta memberikan keputusan yang adil untuk terdakwa. Sekali lagi, penasihat hukum terdakwa dengan tegas menerangkan dan menyatakan bahwa terdapat dua perintah yang dikeluarkan oleh saudara Ferdi Sambo, yaitu perintah pertama atau perintah yang benar, Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin 7 Vide bukti TAN 1. Saudara Ferdi Sambo memberikan perintah cek dan amankan CCTV kepada saudara Hendra Kurniawan. Kemudian perintah saudara Ferdi Sambo tersebut diteruskan kepada terdakwa, kemudian kepada saudara Ari Cahya dan kepada Irfan Widianto. Perintah saudara Ferdi Sambo untuk cek dan amankan CCTV adalah perintah yang sah dan berdasarkan fakta persidangan. CCTV tersebut telah berada di penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2022. Kemudian perintah kedua atau perintah yang salah, bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 CCTV yang ada di penyidik Polres Jakarta Selatan diambil kembali oleh Cuk Putranto, kemudian dikopi dan ditonton bersama-sama oleh Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Ridwan Soplangit, sehingga kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 saudara Ferdi Sambo memberikan perintah hapus dan musnahkan rekaman CCTV kepada saudara Arif Rahman Arifin, kemudian diteruskan kepada saudara Cuk Putranto dan diteruskan kepada Baikuni Wibowo. Perintah saudara Ferdi Sambo untuk hapus dan musnahkan rekaman CCTV adalah perintah yang salah. Bahwa terhadap perintah yang salah tersebut, penasihat hukum terdakwa dapat menyimpulkan bahwa perintah kedua dilakukan oleh saudara Ferdi Sambo atas dasar: 1. Bahwa saudara Ferdi Sambo adalah atasan langsung dari saudara Arif Rahman Arifin, saudara Cuk Putranto, saudara Baikuni di Divpropam Polri. Kedua,
bahwa Saudara Ferdi Sambo sebagai Kepala Satgasus, Saudara Arif Rahman Arifin, Saudara Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ari Cahya, Irfan Widianto adalah anggota dari Satgasus, sehingga Saudara Ferdi Sambo dapat langsung memberikan perintah kepada mereka. Atau dengan kata lain, bahwa Saudara Ferdi Sambo mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dan mempunyai hubungan kerja di Satgasus. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan bukti yang diajukan penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sesuai bukti TAN1 telah membuktikan bahwa dasar terhadap perintah yang sah adalah adanya surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Bahwa penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama menilai bahwa penuntut umum selama persidangan terkesan tak berdaya untuk membantah argumentasi penasihat hukum bahwa perintah dan tugas yang dijalankan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama telah dilengkapi dengan surat perintah yang sah secara hukum. Argumentasi penasihat hukum tersebut dikuatkan pula dengan keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, SH MHum, yang berpendapat terhadap surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Sepanjang surat perintah tersebut tidak dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya adalah surat perintah yang sah. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai ada atau tidaknya perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral dan kesopanan dalam repliknya sesungguhnya sudah terjawab. Bahwa penuntut umum terkesan memaksakan sebuah keterangan menjadi sebuah fakta persidangan dengan mengabaikan fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan, sebagaimana bukti TAN 19 dalam nota pembelaan penasihat hukum menerangkan surat tanda terima Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Biro Pertanggungjawaban Profesi perihal memori banding pemohon banding atas nama Kombes Pol Agus Nurpatria SIK tertanggal 3 Desember 2022 yang membuktikan bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama masih melakukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Hal ini membuktikan bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria Adipurnama masih belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria Adipurnama sesuai fakta persidangan masih sedang diuji dalam tingkat banding. Bahwa keterangan mengenai putusan sidang kode etik sebagaimana dalil penuntut umum tersebut hanya di copy paste dari petikan putusan sidang KKEP yang dilampirkan dalam berkas perkara. Tidak ada satu kalimat pun yang menerangkan bahwa surat perintah nomor sprint garing 2055 garing Huk 6.6 garing 2022 tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain bahwa surat perintah tersebut adalah sah. Izin dilanjutkan rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan. Implikasi hukum atas adanya bukti TAN 19 dalam nota pembelaan penasihat hukum, maka seharusnya penuntut umum tidak relevan mencantumkan keterangan tersebut dalam surat tuntutan terhadap terdakwa. Namun penuntut umum terkesan tidak mau tahu dan tetap berkesimpulan bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria Adipurnama telah diuji, padahal kesimpulan tersebut hanya berasal petikan putusan sidang KKEP yang dilampirkan dalam berkas perkara. Oleh karena itu, demi keadilan terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama, kami memohon majelis hakim yang mulia untuk objektif menilai fakta persidangan dalam perkara ini. Jangan sampai apa yang hanya merupakan keterangan dan cerita belaka
dianggap menjadi fakta persidangan. Bahwa ahli ad charge yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan tidak semata-mata hanya untuk menguntungkan terdakwa, akan tetapi secara objektif memberikan khasanah pengetahuan bagi majelis hakim dalam membuat pertimbangan yang adil bagi terdakwa. Karena perkara ini adalah menyangkut proses hukum yang dijalani terdakwa. Sehingga penuntut umum dalam repliknya tidak perlu mengomentari terhadap ahli ad charge terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama yang penasihat hukum hadirkan untuk menilai dan memberikan pendapat mengenai surat perintah nomor Sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2002 tanggal 08 Juli 2002 vide bukti TAN 1. 3. Bahwa benar perbuatan yang didakwakan atau yang dituntut terhadap terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 KUHP. Penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak gamang, tidak ragu-ragu, bahkan sangat konsisten dengan fakta persidangan ini. Sebagaimana pendapat ahli Dr. Eva menjelaskan bahwa Doen Pleger adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua. Apabila tadi dikaitkan dengan mediator atau meeting of mind adalah sama-sama ada kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama. Seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Atasan dan bawahan, kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut, ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dan yang memberi perintah yang bertanggung jawab, sehingga karenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Saksi Hendra Kurniawan selaku Karopaminal berwenang untuk memberikan perintah het bevolkgezag kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Terdakwa selaku bawahan dilarang melawan atau menolak perintah atasan. Terdakwa sebagai anggota Polri telah melaksanakan tugas fungsi Paminal sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya untuk menyelidiki peristiwa tembak-menembak antara almarhum Brigadir Nofriansah Yosua dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sejatinya merupakan rekayasa saksi Ferdi Sambo untuk menutupi perbuatannya. Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan tindakan apapun untuk meneruskan perintah jabatan dengan itikat baik dan sesuai lingkup surat perintah dan meneruskan perintah cek, amankan CCTV dan koordinasikan dengan penyidik Polres Jakarta Selatan. Sekalipun di kemudian hari diketahui perintah awal yang diberikan oleh atasan terdakwa yaitu saksi Ferdi Sambo merupakan skenario rekayasa kebohongan yang dibangun oleh saksi Ferdi Sambo untuk menutupi perbuatan. Akibat hukumnya, saksi Ferdi Sambo harus dimintai pertanggungjawaban selaku atasan terdakwa selaku pemberi perintah. Kesimpulan penuntut umum yang menerangkan surat Sprint adalah tidak sah, merupakan kesimpulan yang sangat prematur dan mengada-ngada. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria sedang diuji dalam tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa kami menilai penuntut umum kebingungan memberikan argumentasi untuk membantah fakta persidangan bahwa surat Sprint tersebut adalah sah secara hukum dan akan menjadi fakta yang dapat menggugurkan dakwaan tuntutan penuntut umum. 4. Bahwa menurut penasihat hukum terdakwa, penuntut umum dalam repliknya mencoba mengaburkan fakta yang sudah diketahui secara umum tersebut. Bahwa terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan serta saksi lain yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah adalah anggota polisi yang menjadi korban skenario bohong saksi Ferdi Sambo. Bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara ini sangat tidak ideal apabila dibandingkan dengan posisi Brigadir Riki Rizal Wibowo yang telah mengetahui niat dan tujuan saksi Ferdi Sambo adalah untuk menghabisi nyawa Brigadir Nofriansah. Perintah membunuh wajib ditolak oleh setiap anggota Polri karena perintah itu adalah perintah yang salah. Sedangkan perintah saksi Ferdi Sambo yang disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan kemudian diteruskan kepada terdakwa untuk cek dan amankan CCTV adalah perintah yang sah dan berbeda karena saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus
Nurpatria dalam posisi yang sama sekali tidak mengetahui niat dan tujuan saksi Ferdi Sambo. Sebagaimana fakta persidangan, terdakwa hanya mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 adalah peristiwa tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer dengan Brigadir Nofriansah di rumah dinas Kadif Propam Duren 3 nomor 46 Komplek Polri. Peristiwa tembak-menembak anggota Polri pada tanggal 8 Juli 2022 dikuatkan pula dengan keterangan Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer, serta Kuat Maruf pada saat diperiksa oleh terdakwa Agus di ruang Biro Paminal di Propam Polri bahwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, serta Kuat Maruf telah meminta maaf kepada terdakwa karena telah memberikan keterangan yang tidak benar. Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas yang dijalankan oleh terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 untuk meneruskan perintah dari saksi Hendra Kurniawan sama sekali tidak dalam tekanan, karena terdakwa merasa bahwa perintah tersebut sah dan benar, serta terdakwa dalam posisi tidak ada alasan untuk menolak karena segala hal yang mendukung perintah tersebut telah dipenuhi. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui niat dan tujuan saksi Ferdi Sambo adalah untuk menutupi peristiwa penembakan di Duren 3 nomor 4 Komplek Polri. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah memberitahukan kepada saksi Hendra Kurniawan ataupun terdakwa mengenai rencana untuk menghapus atau menghilangkan CCTV Komplek Polri. Penuntut umum salah menyimpulkan dan gagal memahami fakta persidangan bahwa semua yang terjadi adalah perintah, bukan permintaan. Perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo untuk cek dan amankan adalah perintah kedinasan, di mana Ferdi Sambo adalah atasan daripada Hendra Kurniawan dan terdakwa. Pada saat Ferdi Sambo memberikan perintah kepada bawahannya adalah sah, karena saat itu Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri dan terkait perintah tersebut terdapat dalam surat sprint garing 2055 garing hub titik 6 garing 2022. Bahwa dapat kami jelaskan, anggota Polri yang menjadi saksi dalam perkara Akuo yang telah menjalani sidang kode etik terkait peristiwa tanggal 08 Juli 2022 di Duren 3 semuanya kompak menyebutkan mereka adalah korban skenario bohong saksi Ferdi Sambo. Bagaimana mungkin orang yang dibohongi bisa mengerti dan paham niat dan tujuan pelaku? Bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa telah memiliki dasar yuridis yang kuat dengan kebijaksanaan untuk menilai suatu peristiwa dihubungkan dengan data dan fakta-fakta yang ada. Kami berkesimpulan penuntut umum terlalu reaktif menilai negatif terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Secara teori, menggunakan penilaian yang negatif untuk mencari kebenaran dari sebuah masalah atau kejadian tertentu akan melahirkan argumentasi yang tidak rasional, tidak ada logika, yaitu tanpa mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, baik yang berupa fakta, opini, maupun data. 6. Bahwa bukti TAN1 sampai dengan TAN21 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa telah diterima oleh majelis hakim dalam persidangan Akuo. Selanjutnya, bukti TAN1 sampai dengan TAN21 akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara Akuo. Penyerahan bukti surat tersebut semata-mata untuk membuat perkara ini terang benderang. Hal ini menjamin